udah berkenalan gitu ya dengan Kak Riri, sudah disapa oleh Kak Riri, dan aku yakin banget di sini udah cukup mengenal Kak Riri ya beberapa. Tapi mungkin kalau beberapa ada yang belum mengenal Kak Riri, jadi em, Kak Riri ini salah yaitu penulis buku Life Beyond Borders, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman udah kenal Kak Riri dan follow Kak Riri, udah tahu ya, selain Kak Riri ini nulis buku, Kak Riri juga berkarir sebagai marketing dan digital manager dan sudah berkeliling beberapa negara loh, keren banget. Nggak cuman itu, Kak Riri juga mendirikan komunitas ODGJ Indonesia. Ini dari profilnya Kak Riri aja udah ketahuan ya teman-teman ya, seberapa serunya kehidupan Kak Riri. Tapi jadi paham banget sih kenapa Kak Riri tuh nulis gitu. Menulis cerita yang keren banget Life Beyond Borders ini ya. Nah, kalau gitu langsung aja kali ya kita undang. Kalau gitu mungkin Pak undang Kak Riri. Tadi sudah kita undang lagi untuk bergabung ya Kak Riri. Halo Kak Riri. Sebelumnya makasih banyak ya Kak karena udah meluangkan waktunya untuk sharing pada kita malam hari ini. Iya, Gimana nih aku juga kabarnya Kak Riri? makasih loh teman-teman. Iya, terima kasih Kak Eta atas perkenalannya. Terima kasih juga sudah diundang di webinar ini, tim Detak Pustaka, tim Halo Penulis, dan teman-teman lainnya di sini. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat semua ya. Di sini sih masih sore, masih jam 16.34. Kalau teman-teman di sana udah malam ya. Semoga nanti kita Iya. nggak kemalaman dan diskusinya mudah-mudahan menarik buat teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman juga ya. Jadi Kak Riri ini lagi ada di belahan dunia yang mana lagi nih Kak Riri? Aku Sama. masih kerja dan stay di UAE, di Uni Emirat Arab. Kalau teman-teman mungkin Dubai ya, tapi kalau aku stay-nya di Ras Al Khaimah. Ini kota yang mungkin kalau teman-teman kenalnya Abu Dhabi, Dubai ini di kota lainnya yang lebih mendekati ke arah Oman atau Mustandam. Keren banget sih. Aku waktu baca profilnya Kak Riri itu bener-bener kayak ngerasa kayak, wow, keren banget gitu ya. Seru gitu ya Kak Riri dan switch karirnya tuh bener-bener sangat bertolak belakang ya. Kalau dari yang aku lihat sih gitu. Terus juga sekarang akhirnya nerbitin buku, pasti sebelum nulis tuh ada triggernya gitu kan Kak. Kenapa sih sampai akhirnya tuh di tengah kesibukannya tuh memilih untuk nulis semuanya. Mungkin nanti juga bakal terjawab kali ya Kak ya di pemaparan materi dan sharing session kita hari ini. Kalau gitu mungkin bisa aja Kak Riri kita mulai ya. Sepertinya teman-teman di sini udah nggak sabar banget nih. Silahkan Kak Riri. Aku izin share screen ya Iya, Kak. Kak Eta nggak apa-apa nanti aku yang share screen aja, biar lebih fleksibel. Mm-mm. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Riri. Terima kasih Kak Eta. Coba aku izin share screen ya. Udah kelihatan ya teman-teman semua? Oke. Oke, aku sapa kembali. Selamat sore atau selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia, di bagian timur, barat, atau dimanapun, teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, kondisi bahagia, dan juga tentunya hari ini tertarik untuk kita bahas nih tentang buku Life Beyond Borders. Teman-teman di sini juga boleh nanti nanya-nanya tentang gimana sih kerja di luar negeri atau gimana juga mungkin mempersiapkannya. Nah, jadi di kali ini terima kasih buat Detak Pustaka dan juga tim Halo Penulis dan juga teman-teman semua yang sudah mengundang ke acara ini untuk sharing. Jadi saya hari ini akan coba sharing dari buku dan juga perjalanan dalam buku Life Beyond Borders. Nah, untuk dalam buku ini sendiri atau dalam presentasi ini sendiri, nanti aku juga akan jelasin gimana sih yang menginspirasi dari buku ini, apa sih latar belakangnya, kemudian apa aja nih overview dari buku ini, atau mungkin chapter atau isinya, kemudian apa yang bisa kita ambil dari buku ini yang kira-kira mungkin teman-teman bisa implementasikan atau mungkin menjadi insight buat teman-teman. Baru nanti kita juga akan jelaskan sedikit gimana proses untuk book publishing atau mungkin menerbitkan buku.
Dan tentunya aku rekomendasi banget buat terbitin di Detak Pustaka ini. Lalu kita mulai dari inspirasi. Jadi kenapa sih aku pengen menulis buku? Aku nulis buku ini tuh kenapa ada inspirasinya. Jadi di dalam buku ini sebenarnya aku menjelaskan bagaimana bagian personal challenge dan juga karir. Jadi di sini sebenarnya nggak hanya menceritakan karir di luar negeri atau lebih tepatnya di Maldives dan juga di UAE, dan ada beberapa perjalanan di Middle East lainnya seperti Oman dan juga Saudi Arabia. Jadi di sini aku menjelaskan gimana perjalanan aku dari awalnya yang berkarir dan juga sekolah di Jakarta, lalu gimana sih bisa sampai untuk mendapatkan beasiswa, sampai bisa berkarir, atau gimana tipsnya, itu aku jelaskan juga di dalam buku ini. Kemudian ada key moments juga, experience apa aja di Maldives dan Middle East yang mungkin teman-teman hanya bisa melihat di sosial media yang kelihatannya indah, tapi di dalamnya ternyata banyak hal-hal menarik yang mungkin belum mainstream. Jadi di sini aku benar-benar kupas, bahkan sampai ke personal experience, itu di sini juga aku sharing, termasuk juga mengenai spiritual growth. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di usia 20-an atau usia-usia Gen Z atau millennials, biasanya mungkin teman-teman akan merasakan di posisi yang mempertanyakan apa sih passion aku, apa sih yang mau aku capai di kedepannya, lalu gimana sih menyeimbangkan antara spiritual mungkin dengan keyakinan atau mungkin dengan kepercayaan diri dan gimana juga untuk bisa mengapresiasi diri dan juga untuk bisa mengembangkan lebih dari potensi-potensi dalam diri. Itu di sini aku juga ceritakan gimana sih self discovery ini, kemudian untuk menerjemahkan dari spiritual growth untuk bisa menyeimbangkan dari sisi-sisi itu. Nah, kemudian di sini overview dari bukunya. Jadi ada beberapa bab teman-teman di buku ini. Di bagian pertama ini aku jelasin perjalananku waktu berkarir di Jakarta. Tepatnya saat itu aku bekerja di real estate developer sebelum kemudian akhirnya melangkah bekerja di Maldives. Saat itu aku masih bekerja sebagai CRM dan juga e-commerce manager, dan di sana saya mendapatkan edukasi bagaimana akhirnya melangkah untuk jadi expat atau berkarir di luar negeri. Nah, di sini aku kupas di personal journey, ini termasuk juga challenge-nya, terus bagaimana menyeimbangkan antara personal dan juga profesional. Personal ini nggak hanya mengenai mungkin masalah passion dalam diri atau mengembangkan diri, tapi juga berkaitan dengan keluarga atau relationship. Itu aku juga kasih sedikit tips juga di bagian ringkasan dari chapter ini, gimana supaya untuk bisa menyeimbangkannya atau mengatasinya, dan mungkin lebih sedikit pengalamanku juga di sini. Lalu melangkah di bab-bab berikutnya itu ada mengenai growth dan juga resilience, karena memang untuk perjalanan bekerja atau sekolah di luar negeri itu kan pastinya kita butuh untuk punya resilience ya, supaya kita bisa bertahan, survive, dan juga gimana sih bisa ngatasin masalah-masalah di luar, karena masalah-masalah di luar kan nggak hanya berkaitan dengan, oh kita harus bekerja, mengerjakan to-do list, atau tas-tas yang ada dalam pekerjaan, tapi kita juga harus survive. Mungkin kadang kita juga merasakan adanya mental breakdown, ada ngerasain depresi, atau mungkin stres, atau mungkin ada masalah-masalah personal yang bisa mempengaruhi produktivitas kita. Nah, di sini aku juga menjelaskan dari situ, kemudian culture-nya, yang mungkin ada perbedaan juga kalau misalnya kita bekerja dan kuliah di Indonesia atau mungkin berkarir di Indonesia, terutama kalau misalnya di Jakarta, kemudian kita bekerja atau pindah di Maldives dan Middle East, tentunya akan ada perbedaan. Jadi di sini aku juga sharing, termasuk juga saran-sarannya, cara mengatasinya, dan juga tips-tipsnya. Lalu di bagian bab berikutnya, aku juga jelasin atau ceritakan gimana sih perjalanan untuk bisa dapat spiritual journey-nya atau emosionalnya. Dan di sini aku sisipkan adanya perjalanan-perjalanan ketemu dengan berbagai orang dan ada percakapan-percakapan di dalamnya.
Jadi di sini aku juga ngasih beberapa referensi sih buku-buku yang mungkin pernah aku baca dan menginspirasi. Kemudian gimana bisa networking dengan teman-teman yang berasal dari negara-negara lain, kemudian bekerja di sini, di Maldives atau di Middle East. Kemudian gimana kita bisa berdiskusi untuk tahu mindsetnya, dapat insight baru. Di sini aku jelasin. Kemudian di akhir aku juga akan kasih practical advice. Jadi apa aja sih tips-tips untuk bisa kerja di luar negeri sebagai expat? Lalu apa sih yang perlu kita kembangkan? Karena kita bekerja di luar atau mungkin kita bersekolah di luar, tentunya kita nggak hanya mengerjakan sebatas tugas itu aja, tapi kita juga harus mengembangkan soft skill kita, kemudian networking, kemudian hal-hal lain yang membentuk diri kita lebih baik lagi. Jadi di situ aku juga ceritakan perjalananku, plus juga tips-tipsnya, bagaimana mengatasinya, bagaimana kita bisa ngembangin supaya diri kita berkembang, terus nemuin passion kita, terus gimana ngembanginnya, itu juga aku jelaskan dalam paparan bab itu juga. Kemudian, key chapters-nya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, dalam buku ini, di bagian chapter pertama, itu bagaimana menyeimbangkan antara karir dan juga personal life, kemudian apa aja challenge-nya, kemudian gimana cara mengatasinya, bagaimana perjalanan, dan mempersiapkan diri. Jadi, untuk bekerja di luar negeri sendiri, itu persiapannya butuh sekitar 1 sampai 2 bulan ya, teman-teman. Aku bocorin sedikit. Jadi, dalam perjalanan itu, teman-teman banyak yang harus dipersiapkan dari mulai tesnya, wawancaranya, dan wawancara itu sendiri nggak hanya HR, tapi juga ke calon bos atau user, kemudian ke regional team yang mungkin ada di bagian region lain, atau mungkin bahkan di negara lain, kemudian juga dari head office, lalu tes yang mungkin teknikalnya. Kalau misalnya kayak teman-teman ada yang anak desain atau mungkin ada yang digital marketing, nanti ada tesnya. Setelah semuanya, biasanya akan ada evaluasi, kemudian nanti setelah evaluasi dan ternyata sukses, nanti akan lanjut bagian misalnya medical check up dan persiapan lainnya, itu semuanya aku jelasin di bab 1 dan bab 2. Kemudian di chapter berikutnya yang penting lagi yaitu gimana sih permulaannya, gimana mengatasi mungkin homesick atau merasa oh adanya isolasi atau ekstrim yang misalnya di Indonesia belum pernah nih ngalamin hal-hal yang mungkin iklimnya atau cuacanya tuh ekstrim banget seperti ini, atau mungkin yang biasa teman-teman lihat di sosial media tuh kayaknya Maldives indah dan cerah, atau mungkin di Middle East biasanya selalu terang, namanya juga di Timur Tengah, di padang pasir, tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata di Middle East dan di Maldives banyak sekali tantangan-tantangannya, bahkan mengenai iklim dan cuaca itu ternyata nggak bisa kita prediksi juga. Dan di situ aku ceritakan juga di bab ini gimana mengatasinya, terus apa sih yang perlu kita waspadai, apa sih yang kita perlu persiapkan. Lalu di bagian akhir itu aku jelasin gimana sih found yourself and God. Jadi gimana kita bisa menemukan diri kita, gimana kita nggak hanya sekedar mencari passion atau sekedar mengaktualisasikan diri dalam hal karir atau dalam hal mungkin pendidikan, tapi juga dalam spiritual. Dan yang itu adalah yang akan menyeimbangkan antara kehidupan yang gak hanya sekedar karir dan juga pendidikan, tapi juga menyeimbangkan di dalam diri kalian. Dan di sini aku jelaskan gimana adanya pertemuan-pertemuan dengan teman-teman di sini, kemudian gimana percakapannya dan tips-tipsnya. Gitu. Lalu kita lanjut. Di sini personal reflections dan juga takeaways. Seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan, jadi apa yang bisa kita dapetin sih dari buku ini kalau misalnya teman-teman order di Detak Pustaka, kemudian baca bukunya, kira-kira apa teman-teman yang bisa diambil dari buku ini? Nah, setelah nanti teman-teman baca buku Life Beyond Borders ini, teman-teman akan bisa memahami apa aja sih challenge untuk bisa balancing antara karir dan personal life, terus gimana sih ketika struggle itu kita menghadapinya,
kemudian untuk bisa adaptasi di new cultures, atau mungkin ketika adanya challenge-challenge yang mungkin di luar hal-hal yang diprediksi, sampai ke bagian spiritual and emotional strength, itu sampai ke bagaimana kita juga menyeimbangkan kehidupan dan juga mengaktualisasikan diri, itu semua bisa teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman refleksikan dan dapat insight dari buku LBB ini. Nah, kemudian kita masuk di bagian penerbitan buku. Karena kemarin di grup atau di WhatsApp grup itu teman-teman banyak yang nanya, gimana sih prosesnya? Kalau misalnya proses itu sendiri, nanti mungkin di tim Detak Pustaka dan Halo Penulis tentunya akan bisa menjelaskan lebih detail, tapi aku akan sharing juga. Jadi di sini pas aku milih untuk bisa nerbitin di Detak Pustaka ini, teman-teman di Detak Pustaka ini asik-asik, responsif, kemudian suportif. Jadi pas ngobrol soal desain dan prosesnya itu alhamdulillah lancar. Terima kasih teman-teman juga. Jadi pertama itu setelah teman-teman nulis buku atau naskahnya sudah selesai, bisa kirim ke admin Detak Pustaka atau mungkin bisa email juga. Lalu nanti setelah dievaluasi, teman-teman bisa diskusi apa aja sih mengenai layoutnya, mengenai format, kemudian desain, apakah teman-teman punya ide desain atau pengen dibikinin desain dari mungkin desainer, itu nanti bisa diskusi. Lalu nanti setelah itu, setelah semuanya sudah dipersiapkan, nanti akan disubmit untuk dapat ISBN, barcode yang mungkin di belakang buku. Lalu setelah itu nanti review, teman-teman bisa review lagi, mulai dari editingnya, naskahnya, atau layoutnya. Kalau teman-teman ada feedback, teman-teman bisa diskusi lagi sama tim, baru kemudian mempromosikan. Detailnya nanti mungkin teman-teman Kak Eta dan juga teman-teman Detak Pustaka akan bisa sharing juga kalau teman-teman pengen nerbitin buku. Nah, ini summary-nya. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi, buku ini sifatnya bukan fiksi ya, teman-teman. Jadi, ini lebih ke memoir. Formatnya itu. Lalu, temanya itu mengenai karir versus personal life, dan juga perjalanan spiritual dan adaptation. Lalu, untuk hal-hal seperti emotional journey, spiritual growth, ini dijelaskan. Dan settingnya itu di Maldives dan juga Middle East. Middle East ini aku bekerja di UAE atau Uni Emirat Arab, tapi di sini juga ada perjalananku di Saudi Arabia, di Oman. Jadi makanya aku sebutnya Maldives dan juga Middle East. Di sini teman-teman bisa akan dapat insight baru, di mana mungkin misalnya bahkan teman-teman kalau misalnya pengen umroh dan umrohnya itu nggak melalui agent, di sini aku sempat cerita juga. Dan kalau teman bekerja di Middle East itu akan lebih mudah. Itu mungkin salah satu benefitnya bekerja di Middle East atau di Timur Tengah. Jadi teman-teman bisa umroh tanpa agent, bisa mandiri. Gimana untuk bisa prosesnya, itu aku sempat ceritakan juga. Lalu gimana sih bisa networking atau ketemu teman-teman baru yang bekerja di luar juga atau dari negara lain juga, itu tipsnya bagaimana, itu aku juga jelaskan dari book summary ini. Oke, karena tadi mungkin sudah aku jelaskan dari isi buku, apa yang bisa teman-teman ambil atau insight-nya, dan sedikit bocoran mengenai proses gimana supaya bisa dapat kerja di luar negeri. Di sini aku coba summarize. Jadi buku ini menceritakan mengenai journey dari yang sebelumnya sempat bekerja di Jakarta, kemudian akhirnya bekerja di Maldives, kemudian di UAE, apa aja challenge-challenge-nya atau tantangan-tantangannya, kemudian gimana supaya kita bisa mendapatkan atau meraih goal, atau kita mungkin bisa mencari passion atau mengembangkan diri, sampai ke bagian-bagian untuk bisa adaptasi, bertemu orang-orang baru, mencari connection dan juga tujuan hidup, semua dibungkus dalam buku ini. Nah, kalau teman-teman tertarik atau pengen lihat-lihat atau pengen ngobrol sama adminnya, bisa banget coba reach out sama Detak Pustaka atau teman-teman bisa coba nanti tanya Kak Eta dan Kak Yuni ya untuk bisa tahu lebih lanjut. Ya, dari aku kurang lebih itu. Kemudian kalau teman-teman nanti mau order silakan bisa di Shopee, di WhatsApp ataupun mungkin di website.
saya kembalikan ke Kak Eta. Terima kasih banyak, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Riri. Sekali lagi, teman-teman nanti bisa banget ya screenshot keseruan acara kita pada malam hari ini, lalu posting di Instagram dan tag Halo Penulis, Halo Penyair, Nulis Quotes, Cetak Pustaka, dan tentunya Instagramnya Kak Riri ya Kak ya. Aku tulisin aja kali ya di kolom komentar. Mana aja sih Kak yang harus di tag gitu. Tuh. Boleh banget. Memang saya sangat solutif ya kawan-kawan. Nah ini nanti bisa banget teman-teman ya tag ke akun-akun berikut gitu. Sangat mudah. Oke. Nah, terjawab sudah ya teman-teman latar belakang apa yang mendasari Kak Riri nih nulis Life Beyond Borders ini. Udah yakin banget sih kalau pasti ada gitu kan triggernya, karena semua tuh pasti ada alasannya ya Kak Riri. Meskipun ada yang bilang, aku cinta sama kamu tanpa alasan Kak, gitu. Tapi untuk yang satu ini tuh pasti ada alasannya nih. Ya Pasti banget. ampun, Seru banget ya hostnya hari ini. ya ampun malu banget. Kak Riri sangat Jadi nggak relate ngantuk ya, sepertinya. teman-teman. Kak Riri relate ya Kak ya. Nah, kalau gitu lanjut aja ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada gitu yang mau disampaikan ke Kak Riri. Mungkin seputar bukunya, penerbitan bukunya, atau cara berkarir di luar negerinya itu loh. Oke, ada mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya. Bisa raise hand, terus nanti bisa open mic gitu. Atau boleh juga kalau malu boleh banget ditulis di kolom komentar nih teman-teman. Kalau nggak ada aku nih yang tanya. Ada? Nah, sebenarnya tuh Kak Riri tuh em, apa sih? Kan Kak Riri kan latar belakangnya dari kesehatan masyarakat ya Kak Riri ya. Kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk berkarir di bidang digital marketing gitu ya Kak saat ini? Apa yang mendasari alasan switch karirnya? Itu kalau dijelasin sebenarnya panjang ya. Tapi mungkin aku ceritakan sedikit. Jadi dulu bener aku waktu ngambil S1 itu sarjana kesehatan masyarakat. Dan waktu itu emang bener-bener passionnya rasain pengen nih di bagian promosi kesehatan, kemudian K3. Bahkan ngambil peminatannya pun waktu itu ngambil K3. Dan waktu itu udah sempet nih kerja di salah satu perusahaan konstruksi, seperti yang aku juga ceritakan di bagian buku. Lalu di sana, selain waktu setelah selesai bekerja, waktu itu temporary, bekerja di sana, aku sempat dapat tawaran-tawarannya justru di agency, karena semenjak waktu kuliah itu memang mungkin udah passion kali ya, aku suka banget namanya nulis-nulis. Akhirnya nulis waktu itu pertama kali di koran Sindo atau sekarang online Sindo News, the MNC Group. Kemudian di sana mungkin lebih ketersalurkan kali ya hobi dan passionnya. Dari situ akhirnya dapatlah tawaran-tawaran lewat LinkedIn. Nah, ini mungkin tips juga buat teman-teman. Jadi teman-teman yang masih kuliah atau mungkin bahkan masih SMA bisa nih mulai persiapkan LinkedIn atau profil sosial media yang memang dipersiapkan untuk bekerja. Di sini teman-teman bisa persiapkan untuk dapat network baru, bahkan teman-teman bisa berpotensi untuk di reach out sama HRD. Itu yang aku alamin juga waktu kuliah. Jadi sempat ada HRD reach out, mau nggak nih kerja di digital agency. Digital agency nanti kamu bisa handle SEO. Bahkan waktu itu belum paham banget istilah SEO. Akhirnya belajarlah di sana, kemudian terjunlah di bidang digital marketing, belajar juga soal SEM dan lainnya. Ternyata merasa bahwa, oh kayaknya ini asik banget nih, gitu. Bahkan lebih menarik lagi karena di situ tantangannya berbeda dan digital marketing itu unik karena memang
berkembang terus, nggak bisa kita statis, kita harus tetap belajar belajar karena mungkin kayak misalnya di sosial media Instagram itu aja kan algoritmanya berubah terus, kita harus belajar, kita harus menyesuaikan juga dengan tren dan dituntut untuk bisa up to date. Jadi dari situ tuh udah mulai ngerasa passionnya. Walaupun saat itu sempat juga nih bekerja di TV One dan juga Trans TV, reporter, tapi ternyata saat itu aku akhirnya menyadari bahwa kalau untuk jurnalistik itu lebih ke hobi, passion memang, tapi mungkin tidak untuk karir. Sampai akhirnya dapatlah waktu itu tawaran untuk jadi Business Development Associate di perusahaan startup, lalu sempat juga dapat di fitness industry, marketing. Baru disitulah baru ngerasain, oh kayaknya emang marketing ini yang memang cocok untuk aku dengan karakter dan juga passion ke depan. Kemudian saat itu akhirnya ngembangin, belajar lagi dan diperdalam lagi, terutama digital marketing. Dari situlah akhirnya menyadari kalau oh iya emang ini sih passionnya. Jadi ya mungkin ini sharing juga ya buat teman-teman yang mungkin masih bingung passionnya apa ya, ini udah bener atau belum. Gak usah merasa takut juga, karena kadang mungkin ngambil jurusan bukan dibilang salah jurusan, tapi mungkin lebih ke ternyata passion atau mungkin keahlian teman-teman ada di bidang lain ya gitu. Tapi bisa dibilang juga itu nggak salah. Mungkin teman-teman dari situ tetap bisa dikembangkan sebagai hobi gitu. Kayak di kesehatan masyarakat ini sampai sekarang aku masih bisa salurkan di komunitas yang aku dirikan seperti yang tadi Kak Eta sempat ceritakan di awal, aku punya komunitas Peduli ODGJ Indonesia. Di sini implementasi kesehatan masyarakatnya bisa benar-benar aku implement. Jadi bisa tetap berkarir atau dalam tanda kutip bisa menyalurkan ilmu yang didapat waktu kuliah dulu. Gitu teman-teman. Keren banget ya. Baru tahu Kak Riri itu juga jurnalis loh. Ah, ini udah Iya. ada teman-teman yang penasaran nih Kak Riri. Ini ada yang mau open mic teman-teman? Tidak. Kalau gitu eh, aku bacakan saja ya. Kak, maknanya novel Life Beyond Borders itu apa, Kak? Oke, Bagaimana nih, Kak? oke. Mm-mm. Maknanya sendiri, kalau dilihat dari segi judulnya dulu aja deh. Judulnya itu kehidupan dari border-border. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau ke negara lain kan melewati batasannya atau border dari negara masing-masing. Di situ aku ceritakan bagaimana sih kehidupan di negara lain sebagai ekspat, sebagai gimana kita bisa coba untuk berkarir, tetap juga mengaktualisasikan diri. Jadi makna dari ini tuh sebenarnya lebih ke uh, cerita atau kisah kisah mengenai perjalananku untuk berkarir di luar negeri sebagai ekspat di Maldives dan juga Middle East. Apa sih kira-kira yang menantang, kemudian bagaimana juga menemukan perjalanan atau seperti kayak spiritual journey yang mungkin di luar dari masalah karir, kemudian menyeimbangkan juga masalah personal. Jadi maknanya itu memang lebih ke perjalanan dari lintas negara-negara yang mana teman-teman ketika baca itu teman-teman akan merasakan mungkin dari sisi emosional juga, emosional dalam arti ternyata untuk meraih goals itu harus seperti ini ya. Oh, ternyata untuk bisa mengembangkan potensi, ternyata kita nggak hanya uh, dalam batasan mengerjakan pekerjaan, kita juga punya potensi untuk dikembangkan dari hal-hal lain juga. Kira-kira seperti itu sih, seperti yang tadi aku rangkum juga ya, Kak, siapa nih? Kak Nadia, ya. Oke, terima kasih nih, Kak Riri. Terus ada Kak Hardani nih bertanya lagi. Paling sulit hidup di negara mana, Kak, bagi Kak Riri? Kalau dari segi traveling, mungkin aku ceritakan dari karir ya. Kalau karir antara Middle East sama Maldives, aku bahkan bisa bilang lebih struggle di Maldives karena di Maldives itu kan teman-teman akan hidup di remote island. Remote island itu artinya teman-teman hidup di pulau yang mungkin terpencil karena jauh dari kota dan harus pakai speedboat atau bahkan harus seaplane. Seaplane itu pesawat yang bisa masuk ke air, bisa mendarat di dekat dermaga gitu. Dan
itu butuh buat naik speedboat atau seaplane itu sendiri aja 1 jam dan nggak bisa setiap saat, bahkan mungkin harus menunggu tiga bulan atau 2 bulan dan itu cukup lama. Jadi kalau untuk liburan, Maldives benar-benar menyenangkan, benar-benar indah seperti yang teman-teman biasa lihat di Instagram. Tapi kalau untuk bekerja, tiap hari teman-teman bekerja di situ, terus kalaupun punya masalah ketemunya orang-orang itu lagi, terus gimana bisa kalau misalnya stres mungkin teman-teman biasa ngopi atau nge-mall gitu kalau biasa di Jakarta atau di kota-kota di Indonesia. Tapi kalau di Maldives itu teman-teman di pulau itu ya hanya di situ aja. Paling kalau mau berenang atau main badminton atau diving atau nge-gym ya, tapi masih di kawasan itu. Itu yang paling struggle karena remote island. Kemudian dari sisi traveling sendiri, aku so far udah 21 ya, 21 negara dan yang paling struggle itu ketika ke Maroko sih, itu di Afrika Utara. Di sana orangnya keras-keras dan lumayan, jadi kalau misalnya ada kriminal itu mungkin minta bantuan untuk ke polisi atau keamanan itu agak susah juga karena mereka mungkin antara dibilang nggak peduli tapi agak susah ya karena memang angka kriminalnya cukup tinggi. Jadi untuk solo traveling agak struggling. Jadi aku rekomen kalau ke area Afrika Utara itu teman-teman baiknya punya teman yang ada di sana atau mungkin lebih baik juga kalau teman-teman travelingnya berkelompok nggak sendiri. Itu sih kurang lebih. Terima kasih Kak Hardani. Ah, berarti Maldives tuh cocoknya buat liburan aja gitu ya, Kak Riri ya. So far buat aku iya, cuman mungkin teman-teman ada yang suka di pulau, itu mungkin bisa rekomen. Aku tetap rekomen juga. Oke. Saya open mic, Kak Nadia jadi mau open mic? Tidak. Oke. Eh, bentar. Bentar, guys. Ini agak ketutup pertanyaannya. Bentar ya. Ya, Kak Nadia lagi Oke, yang lanjut tanya. ke oh Oh iya, udah, apakah berkenan untuk menjawab Kak Riri? Dari mana nih asalnya? boleh dong. Aku besar dan lahir di Jakarta sebenarnya, tapi kalau untuk orang tua sendiri, kebetulan dari Jawa Tengah, dari Jogja, dan juga Cilacap, tapi aku dari bayi sudah di Jakarta, jadi mungkin bisa dibilang anak Jakarta ya. Oh, di sini aku di kata pengantar pun aku menceritakan loh gimana sih perjalanannya. Bahkan di kata pengantarku aku menjelaskan tentang Metro Mini. Jadi ya beneran deh, mudah cinta banget kayaknya sama Jakarta. Salam kenal karena dia Ah, berarti Kak Riri nggak bisa bahasa Jawa nih. cuma Benar. tahu kalau misalnya orang tua ngomong aku tahu, tapi kalau suruh Ah, ngomong kayak agak kaku. iya, Kayak itu orang Jawa ya. Jawa pride banget Kak. Aduh, jadi malu aku. Tapi bahasa Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh beda sih Kak emang. Kebetulan saya soalnya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Iya, Surabaya? tidak di Jombang Kak. Oh, Jombang. Iya sih Hmm, agak beda ya bahasa kita. iya, Mm-mm. beda sekali. Soalnya dulu juga kuliah di Jogja tuh kayak, wah beda ya bahasanya. Iya. Terus dari Kak Hesti Anindya, bagaimana sih caranya mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki nih Kak? Saya Kak Riri nih banyak banget ya passionnya, ada jurnalis, ada nulis juga, ya ampun. Silahkan Kak. Iya, gado-gado. Makasih Kak Hesti. Jadi untuk mengembangkan minat dan bakat, pertama-tama kenali dulu passionnya. Misalnya Kak Hesti punya passion di bidang desain, misal. Nah, dari situ KST mungkin bisa ikutan untuk bergabung di komunitas, bisa cari di Instagram, di LinkedIn, di sosial media. Terus biasanya dalam komunitas itu KST bisa dapat insight baru.
mungkin dapat klien atau mungkin dapat pekerjaan freelance atau mungkin dari situ teman-teman bisa tahu nih dapat insight dari teman-teman lain yang udah lebih expert misalnya yang sudah punya pengalaman yang sudah lama jadi bisa dapat insight baru ngembangin lalu dari situ mungkin dicoba lagi praktikalnya ya misalnya kalau desain mungkin kalau teman-temanku yang desainer tuh suka banget coba-coba tools baru atau mungkin nyari-nyari klien baru kayak di Seribu Lancer atau freelancer.com gitu. Terus dari situ coba juga untuk dikembangkan, dapetin portofolio, lalu bisa ikut networking juga biar makin banyak teman-teman jejaringnya. Lalu teman-teman juga bisa coba-coba untuk dapat review feedback biar bisa meningkatkan dari sisi kualitas juga, misalnya di LinkedIn atau mungkin kalau punya akun kayak freelancer.com atau seribulancer.com atau akun-akun untuk freelance lainnya, teman-teman juga bisa. Terus di sana teman-teman juga bisa menambah mungkin network baru atau klien baru juga. Lalu sisanya mungkin lebih ke pengembangan dari skill ya. Dari situ mungkin semakin banyak pekerjaan, project, atau bergabung dalam komunitas, biasanya makin banyak juga insight-nya. Kurang lebih sih itu sih, teman-teman. Itu Kak Hesti. Semoga menjawab ya Kak Hesti. Lalu dari Kak Vanila, Kak kalau jurnalis itu kerjanya 11-12 kayak penulis nggak ya? Em, jadi jurnalis itu sebenarnya banyak ya, ada jurnalis online, newspaper atau koran, kemudian ada yang di TV. Uh, Bahkan tiga-tiganya ini juga punya job desk yang berbeda. Tapi kurang lebih sebenarnya jurnalis itu lebih karena penulis itu rata-rata lebih fleksibel ya. Kalau misalnya penulis itu kan misalnya content writer atau copywriter atau bahkan penulis buku, mungkin mereka bisa fleksibel untuk nulis di mana aja. Kalaupun punya klien atau project atau pekerjaan, bisa fleksibel mengerjakan di mana aja. Atau kalaupun bekerja di kantoran, kalau writer itu berfokus pada tulisan yang project atau klien minta. Taruhlah untuk bisa nulis klien asuransi, misalnya fokus dalam topik-topik yang diminta. Tapi kalau di jurnalis itu, contoh misalnya di jurnalis news ya, di atau TV News itu biasanya teman-teman harus siap siaga. Kadang kalau misalnya ada kasus kebakaran, 3 pagi teman-teman harus bangun, terus datang ke kantor, terus liputan, kejar-kejaran sama jurnalis lain karena kan media itu kan banyak. Jadi di jurnalis itu sendiri teman-teman harus berusaha nggak hanya menulis secara akurat dapat datanya, tapi juga bisa cepat cepat itu cepat dapat informasinya, akurat juga dan cepat-cepat juga untuk nerbitin baik yang online maupun TV. Jadi kecepatan juga berpengaruh karena nanti akan berpengaruh juga ke ratingnya. Jadi kalau bisa aku bilang jurnalis itu tantangannya lebih banyak juga. Tantangannya lebih banyak dari segi tantangan seperti itu. Misalnya mungkin harus yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk harus ke area mana ternyata meliput ini dan batas waktunya cepat sementara teman-teman lagi ada di area yang jauh misalnya terus harus nguber itu berita harus cepat-cepat nerbitin atau cepat-cepat untuk dipublikasikan dan juga gimana teman-teman harus kerja sama sama tim karena timnya itu biasanya banyak terutama kalau di TV ada kameramen, ada drivernya, terus ada biasanya field producernya atau tim lainnya itu biasanya teman-teman dituntut untuk bisa bekerja sama dalam tim, terus harus bisa mengontrol emosional, tantangannya banyak. Tapi penulis itu sendiri juga banyak sih tantangannya, cuman mungkin lebih fleksibel ya rata-rata. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang penulis, boleh juga nih sharing. Terima kasih, Ya, terima Kak kasih Kamila. Kak Riri atas jawabannya. Ternyata sangat challenging ya jadi jurnalis itu. Nah, Kak Riri untuk buku ini proses menulisnya tuh berapa lama ya Kak ya? Pertanyaannya dari Kak Ulf. Kak Uf, halo. Kak Uf ini biasanya yang bantuin aku kalau lagi nanya-nanya uh, mengenai webinar dan lain-lain ya. Oke, jadi untuk proses menulis ini sendiri kemarin kurang lebih sebulan kalau nggak salah. Ya, 3 minggu sampai sebulan lah. Karena aku juga tipe yang kadang moody ya teman-teman. Jadi kalau misalnya
lagi nggak mood mungkin kalaupun misalnya ada kepikiran oh mau nulis ini, jadi aku bikin outline-nya dulu di HP. Kayak di HP itu kan suka ada notepad ya. Jadi misalnya teman-teman bisa nulis di notes-nya kayak aku pengen nulis ini apa yang ada dalam pikiran itu dituangin, dibikin outline, terus baru dituangin di laptop tuh mungkin besok pas lagi moodnya lagi bagus. Nah, itu prosesnya kurang lebih ya 3 minggu sampai sebulan. Dan itu karena kondisinya kemarin lagi cuti juga, jadi bisa lebih fokus sih. Kalau misalnya pas kerja, mungkin aku juga keteteran ya. Tapi ini tips juga sih buat teman-teman kalau misalnya lagi ada kepikiran ide, coba aja ditulis dulu outline-nya atau mungkin sekedar apa yang pengen dituangin, dicatat dulu, baru nanti mungkin pas teman-teman dalam kondisi ready di depan laptop bisa nih semuanya diketik di sambil di nyeruput kopi sambil ngetik sambil tuangin ide-idenya gitu. 2 minggu 1 bulan tuh, 3 minggu sampai 1 bulan tuh lumayan cepet ya Kak Riri sebenarnya hitungannya. Itu udah Ngebut ya. editing Mm-mm. dan iya. Lalu ini kayaknya banyak banget yang ingin menjadi reporter nih Kak. Dari Kak Martinus ini Kak mau bertanya, kalau matanya minus apakah bisa jadi reporter atau jurnalis? Halo Pak Martinus, boleh dong, nggak ada masalah kok mata minus. Bahkan kalaupun profesi lain ya, kayak profesi kayak pilot atau pramugari yang dulu terkenalnya nggak boleh mata minus pun sekarang juga sudah banyak kok yang pakai kacamata. Kebetulan kemarin pas baru datang ke sini aku naik Emirates pun mereka banyak yang pakai kacamata. Jadi profesi sekarang sebenarnya banyak yang terbuka ya walaupun mata minus. Dan aku kebetulan matanya minus, minusnya udah lumayan gede, sekarang -5 malah. Dan nggak ada masalah sih. Cuman biasanya akan disarankan pas lagi, terutama kalau lagi reporter TV ya. Kalau misalnya reporter TV itu kan harus siap untuk bisa on kamera. Dan on kamera itu dituntut harus cantik, ganteng gitu. Dan biasanya disarankan untuk pakai lensa atau soft lens. Tapi banyak juga teman-temanku yang pakai kacamata. Yang penting dalam kondisi yang rapi dan mau gimana pun situasi harus cakep gitu. Biasanya akan dituntut sama produsernya juga, sama uh, supervisor atau core lead-nya. Gitu, jadi nggak ada masalah. Terima kasih Kak Riri atas jawabannya. Jadi udah nggak takut lagi nih untuk daftar reporter dan jurnalis. Semangat Nah, ya teman-teman. terus pertanyaan dari sekolah cerita Kak Erlan. Sebentar, sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman kalau mau bertanya secara langsung, boleh banget raise hand ya. Nanti boleh banget open mic, oke? Nah, pertanyaan dari sekolah cerita Kak Erlan. Kak, bagaimana cara melatih agar orang selalu termotivasi dan konsisten dalam menjalani suatu kegiatan? Apakah boleh dengan mental upah? Terima kasih. Mental upah. Wah, bagaimana itu Kak Riri? Oke, jadi memang kalau untuk melatih untuk bisa termotivasi dan konsisten dalam hal pekerjaan atau dalam hal kegiatan, itu memang cukup challenging ya, Kak Erlan. Tapi memang di situ kita dituntut untuk bisa mengontrol emosional kita, karena kadang kan kita nggak moody atau mungkin kita lagi bete sama orang, terus akhirnya nggak termotivasi untuk mengerjakan kerjaan itu lagi atau proyek itu lagi karena berurusan dengan teman-teman yang nyebelin atau rekan-rekan yang nyebelin atau hal lainnya yang bisa bikin demotivasi. Dan dari situ kita dituntut untuk bisa melatih emosional. Nah, untuk bisa melatih itu sendiri, pertama coba untuk dibikin kalau itu adalah goals kita. Contoh, misalnya kegiatannya ini, Kak Erlan mungkin bekerja di bidang digital marketing. Atau mungkin Kak Erlan pengen nulis buku nih, nulis buku. Terus ternyata mungkin ada hal yang bikin demotivasi, misalnya ada masalah lah di pekerjaan, terus akhirnya nulis buku yang sudah jadi goalsnya Kak Erlan di 2024 ini ternyata harus keundur karena kadang bete lah di kantor atau capek atau lainnya dan itu akhirnya bikin nggak demotivasi dan juga nggak konsisten gitu, nggak meneruskan lagi. Nah,
akhirnya kita harus kembali lagi. Yang pertama tuh kita harus ingat ini tuh tujuan utama kita, ini goal kita. Kita harus ingat itu, dari situ akan jadi motivasi. Mungkin boleh nih ditulis, biasanya aku suka tulis di tembok atau mungkin ditaruh dekat tempat tidur di meja. Ditulis kalau apa aja yang mau aku lakuin dalam minggu ini, atau apa aja yang aku harus lakuin dalam bulan atau tahun ini. Jadi itu akan mengingatkan kembali teman-teman. Kayak biasanya kan teman-teman kalau misalnya mau awal tahun itu suka ada resolusi ya, suka ditulis. Nah, itu coba untuk dijadikan goals, kemudian dibikin detailsnya lagi, dan itu akan satu akan memotivasi secara mungkin alam bawah sadar juga bahwa oh ini tuh goals gue di 2024, oh ini tuh goals saya yang pengen saya capai dan saya pengen ini bisa terlaksana, ini harus terbit di bulan Oktober misalnya. Jadi dari situ satu kembali lagi ke diri sendiri ya, dari tujuan dan juga harus diingatkan ke situ. Terus yang kedua kalau misalnya lagi demotivasi, coba cari hal-hal yang mungkin menyenangkan. Misalnya Kak Erlan suka badminton atau Kak Erlan suka diving misalnya. Kalau aku suka diving gitu. Jadi misalnya buat ningkatin motivasi itu sendiri, coba deh lakuin hobi itu hobi-hobi yang bikin nyenengin atau hobi-hobi yang bikin mood kita balik lagi gitu. Atau hal-hal simple kayak dengerin lagu favorit atau sekedar ngopi di tempat favorit itu juga kadang juga bisa meningkatkan itu. Kemudian kalau aku pribadi, aku juga akan rekomen mungkin bisa join di komunitas yang punya kegiatan yang serupa. Misalnya ikutan komunitas penulis, kayak di sini kan ada Halo Penulis ya. Itu juga akan bikin termotivasi nih, karena dari situ ada teman-teman yang satu perjuangan, satu visi, satu misi, dan itu akan bikin kita kembali untuk bersemangat. Terus dari segi konsistensi itu lagi-lagi ke diri sendiri, mungkin bisa cari-cari hal yang bikin motivasi itu balik lagi atau mood itu balik lagi. Kayak hal-hal yang mungkin positif atau mungkin ingat lagi kenapa sih bisa sampai tertunda-tunda. Kalau tertunda-tunda gimana? Terus bikin juga timeline. Timeline ini bisa kita tulis misalnya 28 September sampai tanggal 2 September, 2 Oktober aku mau ngapain. Mungkin bikin outline-nya dulu, mungkin bikin bab satu dulu, kemudian dari situ, dari timeline itu biasanya kita akan termotivasi supaya bisa lebih konsisten atau bisa menyesuaikan karena itu udah ada deadline-nya. Itu kurang lebih. Semoga menjawab Kak Erlan. Terima kasih Kak Riri atas jawabannya. Jadi mungkin lebih bikin kayak to-do list kita zaman-zaman sekolah, tapi ini goals gitu ya Kak ya. Iya, Nah, betul. untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Devi Nastasia. Mohon maaf Kak, izin tanya dong. Kak, aku ini suka baca buku nonfiksi. Jadi bagaimana ya langkah awal untuk menjadi seorang penulis? Dan aku juga suka bikin diary Kak. Kira-kira bisa nggak ya jadi penulis? Silahkan Kak Riri. Aku senang deh kalau dapat teman-teman yang lagi, pengen banget nulis, pengen banget jadi jurnalis, kayak lagi semangat-semangatnya membara banget ya. Tentunya bisa banget Kak Devi, apalagi suka bikin diary juga. Kalau soal suka baca buku, baik non-fiksi atau fiksi itu sebenarnya justru bermanfaat karena biasanya kan dari banyaknya membaca, makin banyak ya inspirasinya, makin banyak kosakata baru, makin banyak mungkin hal-hal yang bikin terinspirasi buat nulis juga. Justru itu bagus banget. Jadi untuk langkah awalnya, Kakak tentukan dulu nih, Kak Devi mau bikin lebih ke karya non-fiksi atau mungkin ke karya fiksi gitu. Kalau ke karya fiksi, mungkin kakak harus bisa cari satu referensi kayak suka buku fiksi apa, banyak kan dari penulis-penulis luar ataupun penulis yang dalam negeri juga banyak banget yang inspiratif dan bisa dilihat juga nih dari gaya bahasanya, terus cara pandangnya, atau mungkin gimana cara penulisannya gitu. Bisa dipelajarin, terus akhirnya bisa cari apa sih yang kira-kira keunikan atau cara uh, nulisnya Kak Devi itu lebih sukanya seperti apa. Lalu kalau buku non-fiksi itu juga mungkin lebih banyak cari referensi karena biasanya kalau buku non-fiksi itu kan nantinya akan ada daftar pustaka ya. Akan ada banyak daftar pustaka. Contoh bikin buku materi ajar marketing misalnya. Di situ harus bikin daftar pustakanya banyak.
Jadi harus banyak-banyak cari referensinya, kemudian mungkin bisa dicari-cari juga, tapi mungkin untuk menghindari plagiat harus coba untuk di rewrite lagi bahasanya atau ditulis dari segi sudut pandang atau opini Kak Devi sendiri juga bisa. Lalu kalau dari buku diary mungkin itu juga bisa dijadikan bahan atau mungkin cara kakak untuk memulai nulis itu bisa dengan kayak kakak nulis diary, tulis dulu mungkin outline-nya atau apa yang kira-kira menginspirasi kakak buat nulis atau kira-kira mau cerita dari seperti apa ceritanya itu tinggal ditulis dulu outline-nya, ditulis dulu kira-kira mau seperti apa chapter-chapternya, pelan-pelan aja kayak nulis diary, baru kemudian nanti bisa dituangkan satu-satu mungkin lewat dipakai Microsoft Word atau mungkin di eh, komputer bisa tulis juga nih di notepad-nya dulu, nanti dikembangkan. Jadi ya perlahan aja sih teman-teman gitu. Oke. Tadi aku notice satu hal, cari referensi bukunya gitu ya Kak Riri ya. Ini Ya, saatnya betul. kita berkata, makanya baca bukunya Kak Riri guys. Betul. Boleh banget. Nanti bisa pesan lewat Detak Pustaka ya, teman-teman. Betul. Oke, pertanyaan dari Kak Suci Ramadhani. Kalau tanya soal kepenulisan, boleh tidak, Kak? Kayak gimana cara nuangin obrolan kita dengan orang lain di real life? Jadi tulisan itu gimana ya? Silahkan Kak Riri, nuangin Mm-mm. obrolan di real life jadi tulisan tuh bisa nggak sih, Kak? Iya, Kak Suci. Jadi memang kadang kan nuangin obrolan kita nggak bisa plek-jiplek apa yang kita obrolin dengan teman-teman atau mungkin dengan orang-orang yang kita temui itu plek-jiplek seperti itu ya. Nggak bisa verbatim kayak lagi nulis skripsi atau tesis. Jadi mungkin bisa kakak revise dulu nih bahasanya atau mungkin bisa sih kakak percantik juga kalimatnya. Yang penting harus diingat jangan sampai tulisannya itu harus poinnya jangan sampai sara gitu ya. Jangan ada yang menyangkut dengan ras atau menyangkut dengan agama atau hal-hal yang bisa menyinggung itu. Jadi itu yang paling kakak perhatikan dulu. Nah, dari situ mungkin bisa dituangin juga nih obrolannya yang tadi itu dalam chapternya atau misalnya daftar isi atau taruhlah misalnya Kak Suci mau bahas mengenai pertemuan Kak Suci dengan crushnya Kak Suci nih. Mungkin pernah jatuh cinta di pas lagi Kak Suci ke Maldives, terus ketemu sama someone di sana, terus mau dituangin dalam bab yang berkaitan dengan spiritual journey Kak Suci. Oh, saat itu mungkin Kak Suci lagi mencari jati diri, lagi mencari spiritual journey atau apa sih keyakinan itu atau memperkokoh itu. Terus akhirnya ketemu sama orang, lalu Kak Suci bisa masukkan ke dalam situ. Tapi harus diimbangi juga dengan cerita atau kisahnya dalam bab itu. Jangan sampai obrolan itu mungkin kurang nyambung atau mungkin kurang berkaitan dengan bab yang tersebut, jadi harus disesuaikan juga. Terus yang tadi jangan sampai sara yang menyinggung ke arah agama, ras, dan suku, dan lain-lain, itu harus diperhatikan. Kalaupun mungkin ada obrolan yang seperti itu, mungkin Kak Suci bisa revise dulu kalimatnya, bisa coba untuk di-rewrite lagi, nggak harus plek-plek apa yang dia omongin, ditulis gitu, jadi dipercantik. Kurang lebih begitu. Jadi bisa banget nulis tentang kerasnya gitu ya Kak Riri. Soalnya Boleh penulis nih biasanya banget. suka banget gitu nulis tentang orang yang mereka suka gitu kan. Bener banget. Kemarin aku baca loh di grup WA yang di Halo Penulis ini ada yang katanya mau mengabadikan si dia. Boleh Iya, banget, menarik kan? lucu banget. Gemes gitu ya. Nah, Kak Riri ada yang mau tanya lagi nih. Kak Riri tuh punya waktu khusus nggak sih Kak untuk nulis kayak gitu? Kalau waktu khusus, aku setiap kali misalnya lagi kepikiran apa-apa, aku biasanya aku tulis sih. Kadang lewat buku catatan, kadang lewat di WA, atau mungkin kadang aku juga taruh di notepad atau di dalam note.
di HP. Jadi sebenarnya kalau untuk waktu khusus, kalau aku paling prefer itu biasanya tengah malam. Karena tengah malam itu benar-benar lagi sunyi-sunyinya, jadi lebih fokus. Kalau aku tipe yang memang lebih suka kalau fokus sih. Jadi tengah malam kan biasanya orang-orang baik di rumah, di keluarga, atau teman-teman itu kan sudah selesai beraktivitas, sudah beristirahat. Di situ waktunya biasanya kalau aku untuk nulis. Karena biasanya di situ tenang, terus biasanya sudah seger, fresh, gitu, terus bisa nuangin apa yang tadi sudah aku tulis di HP atau lewat mungkin aplikasi teman-teman. Dari situ bisa dituangin, perlahan aja, terus biasanya sambil nyetel musik atau sambil bikin teh gitu. Terus nanti mungkin kalau misalnya, oh ternyata tengah malam udah keburu capek, biasanya aku sambung lagi besoknya pas baru bangun tidur itu lagi fresh-freshnya, terus habis mandi, biasanya aku tulis lagi, atau bahkan biasanya suka dapat inspirasi nggak sih pas lagi teman-teman lagi di kamar mandi gitu. Dari situ kan biasanya boleh ya dicatat dulu, oh di HP atau mungkin diingat-ingat terus nanti dituangin. Yang penting satu persatu sih bikin draftnya dulu aja. Nggak harus ngejar kayak nguber kayak harus selesai sekarang banget gitu. Yang penting dibikin timeline juga kayak oh tanggal gini sampai tanggal segini kurang lebih aku harus nyelesain bab satu, tanggal segini sampai segini aku harus selesaiin bab dua. Biar mungkin lebih kayak yang tadi pertanyaan tadi ya lebih konsisten, lebih terarah dan supaya bisa tercapai juga targetnya nulis itu kapan nulisnya kapan terbitnya gitu kurang lebih Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Riri. Ini akhirnya ada yang mau rasain dan open mic nih, Kak Riri, setelah sekian lama. Karena dari tadi pada malu-malu banget ini, nggak tahu deh kenapa. Ih, asik nih udah ada yang tunjuk tangan ya. Iya, Kak. Silahkan, Kak Radisa, untuk open mic. Malam semua, mohon maaf ya kalau agak ngelenceng nih pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya punya pengalaman itu nulis kumpulan puisi 2 kali di penerbit lain dan 2 kali gagal karena penjualannya tidak memenuhi apa target gitu. Biasanya 1.000 eksemplar gitu. Ini nggak nyampe. Gagal, akhirnya saya memutuskan banting setir jadi penulis novel, ya. Sempat curhat juga sama sepupu saya dan sepupu saya bilang gini, "Ehm, ya Mbak mungkin harus lebih peka karena sekarang udah masuk zaman digitalisasi gitu. Coba deh apa nulis di Wattpad gitu." Akhirnya saya mulai mencoba tuh nulis novel, saya tayangkan di Wattpad. Nah, mentok 6 bab ya masih bersambung. Kok yang respon cuma gak nyampe 5 orang gitu. Terus yang ngevote cuma cuma belasan gitu. Terus saya mikir gini, kalau lanjut khawatirnya mohon maaf apa kalau itunya masih dikit, yang paling khawatirkan ketika mau diterbitkan itu malah terulang lagi kayak nulis puisi gitu. Padahal isinya sudah padat gitu. Mungkin karena pertama kali ya ya udah gitu. Pas pengen lanjut masih khawatir lagi gitu. Katakanlah udah mau tamat, tapi kalau apa yang baca kok masih dikit tuh. Ya kalau 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 untuk Mbak sendiri kan mungkin lancar-lancar aja kan ya. Itu. Terus menurut pandangan Mbak ini gimana gitu? Biar saya bisa tetap lanjut nulis dengan konsekuensi ya jumlah bacanya masih sedikit gitu. Kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Radiksa. Aduh, aku sebenarnya semangat banget pas denger Kak Radiksa nanya tuh kayak satu sisi mungkin memang ada challenge juga ya, yang mana aku pun juga ngalamin hal itu bahkan pas aku waktu jadi writer. Kemudian satu sisi lainnya memang ternyata ada targetnya juga. Yang pertama, yang tadi Kakak
tanyakan, mungkin dari sisi soal penjualan eksemplar. Kalau aku sendiri di sini aku milih Detak Pustaka karena memang di sini kan kita punya opsi untuk memang bisa menjual sendiri ya dari sisi misalnya penulis mau pakai paket nanti bisa tanya juga sama tim penerbit Detak Pustaka. Jadi di sini kita bisa coba untuk misalnya oh cetak berapa eksemplar dulu 25 eksemplar dan kita pakai biaya kita sendiri di awal misalnya. Terus dari situ kemudian kita bisa coba untuk menjualkan atau memasarkan. Taruhlah aku pakai paket yang 25 eksemplar atau 10 eksemplar. Kemudian dari situ aku bisa jual dengan harga yang mungkin aku pengen tetapkan, misalnya dari Detak Pustaka berapa kesepakatannya, kemudian aku pasarkan. Sebelum aku mungkin kasih share tips untuk soal pemasarannya, dari situ sih yang tadi soal penerbitan itu aku pilih penerbit independen atau indie seperti Detak Pustaka karena memang kita bisa ada opsi itu ya. Jadi kita bisa menerbitkan sendiri tanpa kita punya target dari penerbitnya. Kayak kita mau coba untuk 25 eksemplar dulu, kemudian baru nanti setelah banyak nih yang mungkin minat dan japri kita, terus minta lagi 100 eksemplar atau berapa gitu. Dan nanti tim Detak Pustaka bisa coba untuk cetak, karena di sini kan penerbitan dan percetakan. Kemudian di situ kan selain itu ada sistem royalti juga ya di sini dan nggak ada target-targetnya. Aku nggak tahu kalau soal penerbit mayor gimana karena jujur aku nulis ini di penerbit indie. Aku ada 2 buku, satu digital marketing playbook dan juga yang kedua ini yang Life Beyond Borders, dua-duanya di penerbit indie. Jadi kalau untuk mengalami yang dari Karadiksa itu mungkin pengalamanku berbeda ya Kak. Karena di sini kan aku lebih ke penerbit indie. Jadi contoh misalnya Karadiksa punya kumpulan puisi atau mungkin novel-novel fiksi yang sudah sempat ditulis dan bahkan sempat dipublikasiin di Wattpad, itu Karadiksa bisa diteruskan kemudian dipromosikan di sini. Enaknya lagi kalau di indie itu, di penerbit indie atau independen itu kan bisa ada kerjasama juga, mungkin bisa minta untuk dipromosikan baik di sosial media, atau mungkin pakai Google Ads, atau mungkin bisa dipromosikan melalui webinar seperti ini, atau bahkan ada biasanya ada beberapa opsi lain itu tergantung kesepakatan dengan penerbitnya. Dan dari situ mungkin bisa dapat reach atau nge-reach audience atau dapat impression atau berapa banyak yang di views yang bisa ngelihat seberapa menariknya kita itu kita bisa dapat menjangkau lebih banyak lagi dari situ. Dan itu tergantung kesepakatan. Kalau di penerbit mayor sendiri yang aku tahu aku memang satu cukup lama nunggu biasanya kurang lebih 2 sampai 3 bulan ya untuk menunggu. Jadi kemarin memang aku nggak memilih untuk menerbit mayor atau belum, karena memang proses nunggunya itu lama, belum lagi nanti bahas layout dan lain-lain, dan itu kurang lebih akan memakan waktu lebih dari 2-3 bulan. Lalu dari situ juga mungkin memasarkannya baik dari offline maupun online, dan memang tadi sempat disinggung juga soal digitalisasi, dan di penerbit-penerbit mayor pun sekarang kan sudah melalui sistem online ya, kayak kalau boleh aku sebut, kayak di Gramedia, itu sendiri kan sudah ada digital publishing, dan mereka kan sekarang ada online juga. Dan tantangannya itu nggak hanya di toko fisik, tapi juga di online. Karena memang karya itu sendiri kan banyak ya. Mungkin kayak misalnya aku ada uh, karya ini, Life Beyond Borders, dari penulis-penulis lain juga mungkin banyak yang menulis yang serupa gitu. Jadi memang tantangan kita sebagai penulis untuk bisa memasarkan lebih banyak audiens atau lebih banyak pembaca yang tertarik untuk membaca buku ini tentunya menantangnya di situ karena memang banyak banget nih penulis-penulis lain yang punya karya-karya yang serupa juga dan dari situ tuntutan kita tuh kita harus bikin USP-nya atau keunikannya kan apa sih yang unik dari naskah kita apa sih yang bikin penerbit mau baca atau penerbit itu sorry pembaca atau audiens itu pengen baca dari buku kita gitu apa sih yang bikin orang tuh harus beli buku kita karena buku kita tuh ada keunikannya dibanding buku-buku yang serupa lainnya. Itu yang jadi tantangan dan aku pribadi pun sampai sekarang juga masih terus belajar karena ini juga baru nerbitin di bulan September ini. Lalu dari sisi mungkin aku kasih tips sedikit dari sisi kan aku digital marketer ya. Kalau untuk yang tadi dialamin sama Kadar Diksa, memang untuk
memasarkan itu sendiri, karena sekarang tantangannya adalah online atau digitalisasi, ada banyak platform ada banyak platform yang memang kita harus pelajari atau kita harus melek dengan platform-platform tersebut. Contoh, mungkin di dalam sosial media ada Instagram Ads, ada Facebook Ads, ada Google Ads gitu, yang mana mungkin kalau digali-gali lagi akan banyak dan panjang juga. Dan ini aku jelaskan di buku aku yang satu lagi, Digital Marketing Playbook. Dan di situ memang dari situ kita bisa coba untuk memasarkan sesuai dengan target audiens. Kalau misalnya karyanya Karadiksa itu lebih ke puisi, maka kita bisa coba untuk memasarkan ke audiens-audiens yang memang tertarik dengan puisi. Topiknya pun bisa kita pilih kayak untuk puisi bagi orang-orang yang memang tertarik misalnya di relationship atau orang-orang yang tertarik dengan duka dan kesepian misalnya. Semua itu ada bisa di targeting lagi, segmenting, targetingnya tuh udah ada juga di digital platform. Dan itu memang kita harus sering-sering untuk up to date, untuk belajar lebih lanjut. Jadi sebagai penulis, kita dituntut juga untuk bisa paham dan bisa untuk mempromosikan itu gitu. Kemudian kalau soal konsistensi atau gimana nggak mandek, kayak tadi mungkin Kak Radiksa sempat bilang kalau mungkin sempat mandek di bab 6 ya di Wattpad-nya gitu. Itu jujur aku pun juga pernah ada di posisi yang mungkin stuck atau mungkin kayak aduh kayak nggak mood atau mungkin stuck atau nggak pengen nerusin atau mungkin tertunda karena kegiatan lainnya gitu. Dari situ kembali lagi mungkin bisa dicoba untuk re-evaluation dengan mungkin bikin timeline barunya, kemudian dibikin deadline-nya, kemudian bisa dicicil dulu apa yang kira-kira bisa tertarik, apa yang bisa kita coba untuk sambung dari bab 6 itu, terus apa nih kira-kira yang bisa menginspirasi dari bab yang sebelumnya. Mungkin yang bab sebelumnya, bab 5, bab 6 itu membahas mengenai relationship yang mungkin saat itu kandas. Terus apa nih ke depannya yang kira-kira bisa menyambung, yang bikin menarik membaca dan terus membaca sampai bab akhir, misalnya sampai bab 8. Dari situ mungkin bisa sebenarnya nyari-nyari referensi buku lain yang serupa, atau buku puisi yang lain, atau buku fiksi yang lain yang serupa. Lalu mungkin bisa juga dibikin inspirasi baru atau refleksi dari pengalaman pribadi, terus bisa coba dibuat-buat dulu. Kadang aku pun dapat inspirasi, terus aku tulis lagi. Yang penting aku penuhi sesuai timeline-ku. Tapi setelah itu mungkin pas udah 2 minggu, 3 minggu, aku dapat inspirasi lain, akhirnya aku revisi gitu. Jadi yang penting ditulis aja terus, yang penting ada konsistensi, harus dipelihara konsistensi itu gimana supaya terus untuk melanjutkan karya itu sesuai deadline-nya. Itu kurang lebih itu ya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada yang aku kelewat karena tadi sepertinya jaringannya mungkin ke freeze sebentar, kabarin aku ya Kak Eta atau Kak Radiksa. Kalau barangkali ada yang kelewat pertanyaannya. Terima kasih. Eh, ya, makasih. Terima kasih Kak Riri atas jawabannya. Aman Kak Riri, semuanya sudah terjawab ya, semoga. Tapi mungkin izin sharing juga ya Kak. Em, untuk permasalahannya bisa mungkin betul seperti yang dikatakan oleh Kak Riri tadi, penerbit indie bisa jadi solusinya. Selain itu, Kakak juga bisa ikut event-event kepenulisan dulu buat ngebanyakin portofolio sebagai penulis istilahnya. Juga kalau nulis di Wattpad itu, Kak, sepengalaman aku karena sebelumnya aku juga pernah nyemplung di sana, entah itu mengamati Wattpad-nya ataupun juga nulis-nulis di sana, itu emang kalau babnya masih sedikit, itu pembacanya emang masih kurang, Kak. Tapi seiring berjalannya bab, babnya tambah banyak, nanti pembacanya juga tambah banyak kok. Jadi trust the process aja, sama mungkin bisa diimbangi dengan kakak nge-branding diri sebagai penulis di sosial media gitu sih, dan harus rutin mempromosikan ceritanya itu penting banget sih Kak. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Radis. Makasih pencerahannya. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaannya berikutnya Kak. Nah,
Maaf Kak, mau ikutan nanya dong gimana cara ngatasin mood nulis yang naik turun gitu, apalagi kalau udah writer's block. Silakan Kak Riri. Iya betul Kak. Nah, jadi kalau soal ngatasin mood, memang mood itu kan kadang kita naik terus, naik turun, terus kadang juga berkaitan juga ketika kita lagi ada ngadepin masalah, kemudian itu impact-nya ke mood yang tiba-tiba menurun, atau mungkin giliran seneng kita bisa happy lagi, tapi kadang lupa dengan deadline itu sendiri. Nah, mood itu sendiri bisa kita atasin. Pertama, yang tadi aku sempat singgung juga, kita memang tetap harus jadikan itu resolusi kayak, oh kita tuh mau nulis ini, kenapa, alasannya itu apa, terus kita tuh mau nerbitin itu kira-kira di target tanggal berapa deadline-nya. Karena dengan adanya itu, kita jadi ingat harus memenuhi deadline itu. Sama kayak kerjaan kan, kadang kita tuh ada tanggung jawab dari bos, misalnya, oh harus ngerjain kerjaan ini, padahal kita lagi bete nih, tadi mungkin di rumah tempat berantem sama orang tua, atau mungkin sama pacar, atau mungkin kucingnya lagi ada masalah nih sakit gitu. Terus mau nggak mau harus mengerjakan itu karena itu jadi tanggung jawab. Jadi satu lagi yang memang agak susah ya, itu memang kita harus ingetin ke diri sendiri dengan adanya timeline itu. Ya, sama seperti kita ngerjain kerjaan deadline dari bos atau mungkin tugas kuliah dari dosen, itu kan mau nggak mau dikerjain. Sama seperti nulis ini. Kalaupun nanti mungkin pas lagi nggak mood, kok tulisannya kayaknya nggak sebagus kemarin nih pas lagi moodnya lagi naik, atau kira-kira kayaknya ceritanya kurang. Yang penting ditulis dulu, yang penting disesuaikan dulu dengan kisah yang mau digarap itu. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, mungkin ada waktu untuk evaluasi lagi ini karyanya atau tulisannya, untuk bisa mungkin di-revise lagi, direvisi lagi, atau mungkin dapat inspirasinya pas lagi moodnya bagus, kemudian di beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian itu bisa jadi bahan untuk revisi lagi. Lalu tips berikutnya untuk ngatasin masalah yang berkaitan dengan ini ya, kadang suka moody gitu, mungkin teman-teman bisa imbangi juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Karena memang yang suka bikin mood turun itu nggak cuma soal mungkin ada masalah atau lainnya, tapi kadang kita juga karena suntuk ya, terus-menerus di hadapan laptop atau di depan gadget, atau mungkin terus-menerus nulis tapi tiba-tiba mandek karena suntuk, akhirnya bikin kita nggak fresh lagi, akhirnya bikin moodnya nggak bagus. Kita sambil jogging dulu, olahraga, atau makan makanan yang lagi dipengenin, kemudian nanti setelah fresh lagi bisa balik untuk nulis lagi, dicicil aja terus tiap hari atau mungkin dalam periode yang sudah ditentukan. Dan ingat jangan sampai ditunda-tunda lama, karena biasanya kalau udah ditunda-tunda lama, harus baca lagi kan, kayak dari bab 1 sampai 5 kemarin aku nulis apa aja, terus buat bisa diimbangin atau bisa diselesaikan ke bab berikutnya, akhirnya butuh baca lagi atau review lagi gitu. Jadi lebih baik untuk dicicil terus gitu, sesuai dengan timelinenya dan jangan sampai ada jarak waktu lama. Lalu hal-hal lainnya mungkin bisa yang tadi Kak Eta juga sempat sharingnya, bisa ikut event-event, ikut seminar, ikut komunitas kayak di Halo Penulis, atau mungkin scrolling di IG, ketemu sama grup-grup di sosial media gitu, nyari-nyari networking, itu juga kadang juga jadi pembantu untuk boosting mood lebih baik lagi. Kurang lebih itu kan. Nang. Oke, terima kasih Kak Riri atas jawabannya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Halo, malam Kak. Maaf mau nanya sedikit keluar dari temanya. Saya lihat dari grup penulis ada promosi karya, itu banyak yang promo karya Wattpad. Nah, yang saya tanyakan kalau pemula mending Wattpad atau yang lain nih. Kebetulan saya pakai Vizo. Mungkin lebih kayak ke kalau penulis pemula tuh cocoknya tuh milih platform yang kayak gimana sih Kak Riri buat nulis? Kalau dari pandangan Kak Riri sendiri bagaimana? Kak Nuryani, kalau untuk platform kayak Wattpad atau Vizo, sejujurnya aku tuh jarang pakai kecuali yang Wattpad ya. Kalau Wattpad aku memang nyari-nyari referensi, kayak suka baca-baca cerita-cerita teman-teman yang suka ada di Wattpad, atau aku sempat sih posting juga gitu. Tapi
waktu itu karena aku ngerasa mungkin bukan platform yang memang sesuai dengan yang pengen aku tulis, jadi aku nggak lanjutkan. Tapi kalau aku mungkin boleh saran atau jawab dari pertanyaannya, yang paling utama tuh satu pilih platform yang emang nyaman buat Kak Nuryani dan sesuai dengan buku yang mau ditulis atau karya yang mau ditulis. Karena satu nyaman, kalau nyaman itu biasanya kan lebih enak ya. Oh, ternyata target yang mau Kak Nuryani capai di platform itu apa, atau ngerasa nyamannya itu mungkin dapat referensi tulisan yang memang ternyata sesuai dengan yang kakak tulis. Atau mungkin di situ ternyata kakak lebih luas atau lebih nyaman atau lebih enak nulisnya gitu. Itu juga monggo-monggo aja. Kemudian mungkin bisa dipilih juga yang memang paling banyak bikin inspirasi baru itu biasanya jadi semangat lagi kan biar buat nulisnya itu lebih terus berkembang. Dan kemarin aku sempat baca juga sih di grup memang banyak juga yang tadinya nulis Wattpad terus pengen nulis buku itu ternyata justru lebih mudah karena biasa udah nulis di platform online ya. Terus kadang kan ada komen-komen juga jadi tambahan feedback juga. Yang penting dari platform-platform itu selain kenyamanan yang bikin karya kakak semakin bisa untuk dikembangkan atau bisa segera dipublikasikan atau memang benar-benar bisa memotivasi, pilih aja yang senyamannya kakak gitu. Itu sih sama sesuai dengan target atau goals-nya. Kurang lebih itu Kak Nuryani. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Nuryani. Terima kasih Kak Riri atas jawabannya. Nah, teman-teman, Terima karena hari kasih. udah semakin malam nih ya, dan saya juga sudah mengantuk. Ya, betul, yang mengantuk saya. Kalau teman-teman nggak tahu nih, atau Kak Riri di sana masih sore ya Kak ya, kebetulan. Pukul berapa Kak? Iya. Masih 17.49 di sini. Oh, masih Mau sore sunset. banget. Di sini lagi sudah jam 9 WIB Kak. Hampir 9 Oh. WIB sih, kurang 10 menit lagi. Hmm. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, baiknya kita dokumentasiin dulu kali ya, biar keseruan hari ini tuh tidak sia-sia gitu. Boleh minta tolong teman-teman yang berkenan untuk open cam. Kak Riri, permisi, ini Agak gelap ya tadi. Mm-mm. enggak Kak. Boleh minta tolong di un itu kali ya. Oh ya, share screen, sorry. Oke. Ya, terima kasih Kak Riri. Boleh teman-teman yang berkenan open cam untuk open cam ya. Karena kan jarang-jarang nih ketemu kita berkumpul. Oke, kita mulai dari slide satu dulu ya, teman-teman. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, kita lanjut ke slide dua. Slide dua, jangan malu-malu, yuk senyum. Oke, dah cantik dan ganteng-ganteng banget nih teman-teman di sini. Makasih banyak ya Kak Riri sekali lagi karena udah meluangkan waktunya. Jujur aku grogi banget sih ngobrol sama Kak Riri. Makasih banyak. Iya, aku juga dapat inspirasi baru loh dari Kak Eta dan juga teman-teman lain ya. Terima Semangat-semangat kasih. banget lagi pertanyaannya. Seneng banget sih bisa ketemu Kak Riri, tapi aku bersyukur juga gitu nggak punya tetangga kayak Kak Riri. Tahu nggak Kak kenapa? Takut jadi julitan. Aduh, aku juga sering itu. Iya, nanti dibanding-bandingin. Lihat itu Riri anak tetangga kita, udah jalan-jalan ke luar negeri. Kamu jalan-jalan di mimpi gitu. Pasti Indonesia sih banget gitu. ya. Iya, kalau gitu teman-teman jangan lupa ya untuk mendokumentasikan acara pada hari ini. Terus share dan tag di Instagram kalian, tag Halo Penulis, Halo Penyair, Nulis Quotes, Detak Pustaka, dan tentunya Instagramnya Kak Riri. Tadi udah aku tulis ya teman-teman di kolom komentar, scroll aja. Tapi nggak ada yang mau tag aku juga nih. Nggak ada ya? Oke, baik. Udah biasa Kak Riri. Nggak ada yang pernah tag aku di sini. Ya udah aku tag nanti. Aduh, jadi malu. Aku mau pansos. Oke, kalau gitu
karena udah malam banget Kak Riri di sini. Sekali lagi terima kasih Kak Riri karena telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir.